pagi, perkenalkan nama saya Koni Oktavia. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu sendiri merupakan hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pun karakteristik konselor efektif menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Carl Rogers pada tahun 1971 menyebutkan 3 karakteristik konselor efektif. Yang pertama itu ada congruence, yang kedua ada unconditional, yang ketiga ada empati. Kemudian, menurut Barrett dan Robinson ketiga pada tahun 1987 menyebutkan karakteristik konselor yang efektif itu dia terampil menjangkau atau mampu mereaching out kliennya, kemudian mampu menjangkau ke dalam dan keluar. Yang ketiga, mampu menumbuhkan perasaan percaya, kredibilitas, dan yakin dalam diri orang yang akan dibantunya. Kemudian yang keempat itu dia mampu memahami tingkah laku orang yang akan dibantunya tanpa menerapkan value judgment. Adapun menurut Hackney dan Corner menyebutkan karakteristik seorang konselor. Yang pertama, kesadaran tentang diri atau self-awareness dan pemahaman diri sendiri. Kemudian ada kesehatan psikologi yang baik. Ketiga, keterbukaan atau open mindset. Yang keempat, dapat dipercaya atau trustworthiness. Yang kelima ada interpersonal attractive. Kemudian ada objektivitas dan terakhir ada kompetisi. Kemudian ada pun peran konselor dalam hubungan interpersonal itu sendiri. Yang pertama itu melibatkan konseli dalam pengalamannya nyata. Yang kedua, membentuk keterampilan komunikasi konseli. Yang ketiga, membangun suasana konseling yang kondusif. Yang keempat, konseli adalah pihak yang penting dalam layanan konseling. Kemudian yang kelima, fasilitator perkembangan konseli. Dan yang terakhir adalah agen perubahan. Kemudian kondisi fasilitatif hubungan konseling. Menurut tokoh Carl Rogers, konselor berusaha dengan baik dalam menciptakan iklim konseling yang kondusif bagi konseli. Kemudian kualitatif konseling dipengaruhi dan ditentukan oleh sikap-sikap positif konselor seperti keaslian, kehangatan, empati yang tepat, kemudian respeknya, sifat pesimis dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian empati di sini harus empati yang akurat, akan bersifat membantu konselor dalam memahami persepsi diri konseli dan persepsi konseli tentang dunianya. Kemudian konseling sebatas hubungan pribadi konstruksi. Konselor membantu konseli melakukan apa yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh kliennya atau si konseli ini. Kemudian yang kelima itu hubungan konseling difokuskan pada tanggung jawab, percaya, dan kesanggupan konseli menyadari sepenuhnya kenyataan yang dihadapi. Yang keenam, proses konseling harus dapat membuat konseli terbuka pada pengalaman, percaya pada diri sendiri sebagai organisme, tempat evaluasi internal, dan bersedia untuk menjalani sebuah proses. Dan ini bersifat tidak terpaku pada hasil. Kemudian ada menurut Trox dan Karhoff. Di sini ada 2. Yang pertama itu konselor mampu atau perlu berhati-hati dalam proses konseling agar tidak merugikan konseli dan tidak memberikan dampak atau perubahan yang memburukkan keadaan konseli. Kemudian konselor bersifat terbuka dan fleksibel dalam hubungan dengan konseli, memiliki komitmen
untuk kesejahteraan orang lain, berperilaku aktif, dan asertif. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.